sekarang kita di Forum Cempaka Putih 1. Kita di sini akan melakukan observasi terkait mata kuliah bioteknologi. Kita dari kelas M03 kelompok 3. ikutin kita terus ya. 마지막 종소리가 울리면 저기 오렌 짙은 하늘이 짙어지는 걸 어서 머뭇거리다가 금세 어두워질 걸 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 loud 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저 끝까지 I'm so good with you 따라와 catch up 두 눈을 맞추고 그 말이 날리고 Reset go flat 자유로운 기분인걸 Yo 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 지그색 춤을 춰 yo 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 Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Sorry. Iya Bapak Khorib. Perkenalkan saya Hana Pak dari mahasiswi Universitas Brawijaya Fakultas Perikanan dan Ilmu Pengetahuan. Di sini kami akan mewawancara Bapak Khorib dalam penugasan pengantar bioteknologi. Jadi matkul kami Bapak. Baik. Terdapat pula beberapa pertanyaan yang akan Bapak jawab. Pertanyaan yang pertama, jenis pakan apa aja sih Pak yang digunakan untuk budidaya ikan lele ini? Jadi untuk makanan ternak lele untuk bibit yang awal kita pakai istilahnya itu PF1000. Itu untuk ukur lele, bibit lele ukur 5 cm. Ya, itu pakai PF1000. Berikutnya dalam waktu 3 minggu ikan lele itu akan diukur ulang pakai alat ukur sehingga dia udah mencapai ukuran 8 atau 9 itu udah pakai makanan 781 itu -1 Mas ya. Ya, -1 karena proteinnya dia kan tinggi masih 31%. Oh, jadi awalnya ukurannya 5 cm itu pakannya PF1000. Lalu 8 sampai 9 beda lagi begitu ya Bapak? Iya, pakai 781 -1. Baik. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak, kira-kira jenis probiotik apa sih Pak yang digunakan untuk budidaya ikan lele tersebut? Selama ini sih saya waktu dulu saya sempat membuat probiotik. Itu ada campuran dari Yakult, dari dedak, dari gula TTF itu kita campur waktu itu. Tapi karena kebutuhannya tidak terlalu banyak sehingga kita sekarang udah mulai beli ada probiotiknya. Jadi awalnya bikin sendiri gitu ya Bapak? Ya. Bikin sendiri lalu sekarang sudah beli probiotik lain. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak, kan tadi sudah dijelaskan tentang probiotik apa sih yang digunakan. Nah kira-kira ada nggak Pak kayak probiotik lain yang fungsinya tuh untuk meningkatkan nafsu makan ikan lele tersebut? Ya selama ini sih saya beli itu urgen aja. Oh, kalau urgen, kalau emang tidak mencukup ikannya udah terlalu ada sedikit kurang makanannya baru kita kasih probiotik di air. Kalau untuk sakit mungkin ikannya? Kalau sakit, kebetulan sakitnya ikan lele itu kan dia punya sirip merah istilahnya. Sirip merah. Nah, itu harus kita buang dulu airnya sampai ke bawah sampai bersih. Habis itu kita isi ulang airnya dan kita kasih Introflow. Penyakitnya tadi kan dia itu sirip merah itu ada di ekor. Terus ada di sayap-sayap sampingnya itu. Oh, di sirip dorsalnya mungkin. Dia itu warna-warna merah-merahnya keluar. Terus akhirnya sampai di perutnya membengkak itu. Kalau sudah sampai membengkak dia sakit, ya udah pasti harus dibuang. Karena dia bisa mempengaruhi yang lain. Saya Asmina Simolon Pak, saya mau bertanya bagaimana faktor lingkungan seperti suhu dan pH mempengaruhi aktivitas enzim pada pencernaan ikan lele? Sangat pengaruh sekali sih masalah cuaca terutama
kebetulan di bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu kan di Kota Malang sangat dingin sekali, dan itu mempengaruhi air dari kolam itu sendiri, sehingga ikan itu akan terserang penyakit lebih seringnya kayak gitu. Penyakit yang contohnya itu bagaimana Pak? Penyakit contohnya di ikan lele itu adalah namanya sirip merah. Dia itu keluar merah-merah di ekor dan merah-merah ada di dekat kepalanya. Itu kan penyakitnya bisa berdampak kematian nggak Pak pada ikan? Kalau dampaknya bisa kematian kalau nggak secepatnya kita tangani airnya. Gitu. Jadi penanganannya airnya harus diturunin sampai habis. Habis itu kita cuci semua ikannya, baru kita tambah airnya sehingga air itu jadi jernih kembali. Dan ikan-ikan yang sakit tadi itu baru kita ambilin, harus kita buang. Oh, dibuang. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, selain enzim probiotik atau biotik yang sudah disebutkan tadi, apakah terdapat penggunaan enzim tambahan dalam pakan ikan lele untuk meningkatkan pencernaan nutrisi sama ikan? Selama ini sih kita untuk pencernaannya tinggal masalah yaitu tadi cuma prebiotik itu ada, kalau sakit pakai Enrofloc, tapi kita harus pakai makanan yang proteinnya tinggi. Contohnya makanan kita pakai 781 itu makanan. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, yang terakhir, apakah terdapat perbedaan antara ikan lele yang diberikan pakan segar dan ikan lele yang diberikan pakan olahan? Ada contohnya? Kalau selama ini sih belum pernah nyoba ya. Selama ini kita pakai makanan olahan aja. Jadi belum pernah kita pakai makanan kayak sosis, kayak usus, kayak apa, karena ini kan lingkungan perumahan. Kalau kita nanti kasih alternatif makanan yang lebih murah, nanti bau airnya mempengaruhi lingkungan. Jadi Pak, saya Pak Filita Dewantari mau bertanya, butuh waktu berapa lama ikan lele agar dapat dipanen? Ikan lele itu harus standarnya sebenarnya 3 bulan. 3 bulan dari awal kita nebar bibit lele ukuran 5 cm. Gitu. Kayak ukuran panennya itu biasanya sekitar berapa Pak? Ukuran panen itu udah hampir 14 cm ke atas. Itu isinya 1 kilo bisa 9 sampai 10 ekor. Apa yang terjadi jika tidak dikasih probiotik atau biotik pada budidaya ikan lele? Itu sih sangat, kalau di sini sih karena makanannya udah terlalu kita pakai yang makanan kemasan dan proteinnya tinggi, probiotik itu hanya sekedar kalau ikan itu lagi nafsu makannya kurang, kita baru kita kasih probiotik. Jadi nggak selalu dikasih. Yang menyebabkan ikan lele mati di antara ikan lainnya di dalam satu kolam yang sama itu apa? Itu tadi untuk masalah air juga. Air itu harus terkontrol selama itu hampir 3 hari sampai 4 hari itu harus terkontrol. Kalau sudah kondisi airnya udah bau, udah asam, pH-nya udah beda, itu harus secepatnya kita tangani, yaitu dengan menurunkan total air sampai ke bawah dan kita ganti total air yang baru. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Rahmadani Arifah. Saya mau bertanya Pak, apa yang mempengaruhi ikan lele tumbuh dengan cepat dan tumbuh dengan lama? Ya pastinya sih makanannya. Kalau makanannya itu dengan protein tinggi, yang pasti dia tumbuhnya lebih besar, lebih cepat. Apa yang dilakukan agar membantu dalam meningkatkan kualitas daging ikan lele? Lagi-lagi sih ikan itu pengaruhnya ada di protein makanan. Jadi protein makanan itu yang harus kita jaga sehingga ikan itu tumbuh dengan besar dan gemuk. Selanjutnya, apakah terdapat strategi khusus dalam formulasi pakan untuk memaksimalkan budidaya ikan lele? Strateginya sih kita pernah coba untuk nambah protein dari ikan lele, yaitu dengan makanan berupa ulat, dan dia itu kalau kita lihat di googling apa itu ulat itu proteinnya hampir 40%.
40% tingginya, sehingga kita juga pernah coba dengan dua jenis makanan, yang satu pakai kemasan pabrikan dan satu pakai maggot itu ya. Nama saya Kenara Setiawan. Di sini saya ingin memberi pertanyaan, apakah terdapat strategi khusus untuk mengatasi gangguan predator terhadap ikan lele? Untuk predator selama ini karena kita pakai kolam yang tinggi, sehingga predator itu dari binatang-binatang yang sebagai predator itu dia tidak bisa menjangkau ke kolam yang bentuknya di atas tanah. Mungkin kalau predator itu bisa nembus itu mungkin di kolam-kolam tanah yang di bawah. Kenalin, saya Noval. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan bersama saya. Pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan dalam kualitas air ikan lele melihat air ikan lele jarang untuk diganti? Kalau ikan lele bukan jarang harus diganti, jadi itu harus 4 hari atau 5 hari itu harus diganti, walaupun kondisinya dia sudah keruh, harus kita turunin biar membuang gas-gas yang ada di bawah kolam ini. Untuk turun buang, untuk tiap harinya itu turun sekitar harus antara 5 cm sampai 10 cm. Dalam 2 hari 3 hari kita harus penuhi lagi air kolamnya sehingga airnya terjamin kebersihan. Berarti itu tidak harus misal 1 minggu berapa kali gitu atau? Enggak, sebaiknya sih memang per hari itu kita turunin antara 5 cm. Kita lihat dari sini kolamnya harus turun setiap hari, karena kotoran ikan lele itu kan ada di dasar kolam, sehingga setiap pagi sebelum kasih makan kotoran-kotoran itu harus kita buang untuk menjamin airnya biar tidak cepat rusak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah terdapat sistem pengecekan kualitas pakan atau air yang diberikan kepada ikan lele? Kalau pengecekan air yang tadi ya, kita harus turunin tiap hari itu antara 5 cm sampai 10 cm. Berikutnya dalam 4 hari 3 hari kita harus penuhi lagi air itu. Kalau masalah pakan itu kita pasti pakai yang hidrofit namanya. Hidrofit itu ada ukurannya, ada -3, ada -2, ada -1. Itu yang selama ini kita pakai dan itu bisa menghasilkan lele itu tumbuhnya bisa cepat, karena dia punya protein, dia itu proteinnya berskala. Kalau yang -1 itu hampir 31%, yang -2 itu juga 30%, yang -3 itu hampir 30%. Karena ikan lele itu membutuhkan protein tinggi. Baik, terima kasih ya Bapak. Oke. Walking killer queen, gotta keep on guessing. So baby, come pass me a lighter. We're gonna leave them on fire. We're the sinners and the blessings. I can see it, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath. Terima kasih Bapak karena kami telah diizinkan untuk melakukan observasi di lokasi Bapak ini. Sekiranya ada salah kata ataupun perbuatan dari kami Bapak, kami memohon maaf. Ya, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Pak. BSU Jaya. You don't have to fit into the format. Oh, but it's okay to be different. 'Cause baby, so am I. Hasil wawancara dengan pembudidaya yaitu Bapak Qorib memperoleh hasil yang pertama. Bapak Qorib menggunakan 2 jenis pakan yang berbeda, yaitu pada ukuran 5 cm Bapak Qorib menggunakan pakan PF 1000. Lalu pada 3 minggu ke depan, 3 minggu berikutnya Bapak Qorib menggunakan jenis pakan Hiprofit 781-1 untuk ukuran 8-9 cm lele tersebut. Kenapa -1? Karena memiliki jenis protein yang tinggi. Untuk selanjutnya, Bapak Qorib menggunakan 2 jenis probiotik, yaitu yang pertama untuk menunjang kesehatan dari lele tersebut,
Bapak Qorib menggunakan probiotik Infovlox 25. Lalu yang kedua, Bapak Qorib menggunakan jenis probiotik EM4 untuk menunjang atau untuk meningkatkan nafsu makan dari lele tersebut. Saya akan melanjutkan wawancara yang telah disampaikan oleh pembudidaya. Teman saya tadi sudah menjelaskan tentang pakan yang diberikan kepada ikan lele. Selanjutnya ada pemberian probiotik, yang dimana probiotik ini berfungsi sebagai menunjang kesehatan dan juga meningkatkan kecernaan pada ikan tersebut. Tahapan pemberian probiotik ini, yang pertama itu tentukan dosis yang tepat sesuai rekomendasi pada ikan tersebut. Yang kedua adalah larutkan probiotik Inflox atau E4 dalam air atau dicampurkan langsung ke dalam pakan ikan. Selanjutnya adalah berikan probiotik secara teratur. Pada pemberian probiotik secara teratur, ini harus melihat bentuk dari ikan atau ukuran dari ikan tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah monitoring kondisi ikan secara teratur. Ini harus dilihat secara terus-menerus agar perkembangan ikan agar tetap stabil dan meningkat. Selanjutnya ada komposisi pada probiotik. Di dalam Inflox 25 memiliki kandungan envolexacin base 250 gram, vitamin C 5000 mg, vitamin B kompleks 10.000 mg. Selanjutnya ada E4 yang terdiri dalam genus Lactobacillus, jamur fermentasi, Actinomycetes, bakteri pelarut fosfat, bakteri fotosintesis, dan ragi. Hasil dari pemberian probiotik pada ikan lele yaitu meningkatkan daya tahan tubuh pada ikan lele dan terhindar dari penyakit. Selanjutnya ada kualitas air dapat terjaga, nutrisi tercukupi, dan memiliki bobot yang ideal. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas panen. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah pencernaan pada ikan lele jadi teratur. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan probiotik. Yang pertama, Infovlox 25 memiliki kelebihan memberantas bakteri, menyembuhkan penyakit, mengobati ikan dari infeksi. Kekurangannya gangguan pencernaan, reaksi alergi, dan lain-lain. Yang kedua adalah E4 memiliki kelebihan memperlancar pencernaan ikan dan meningkatkan laju pertumbuhan. Kekurangannya potensi overgrowth dan resiko kontaminasi. Selanjutnya adalah penyebab ikan lele mati. Yang pertama adalah kualitas air tidak terkontrol. Kualitas air yang tidak terkontrol seperti tingginya kadar amonia, nitrit, dan nitrat, serta pH yang tidak stabil dapat berdampak buruk pada kesehatan ikan lele. Hal ini menyebabkan stres, gangguan pernafasan, dan meningkatkan resiko infeksi penyakit. Yang kedua adalah suhu tidak stabil, mengakibatkan penyakit sirip merah. Penyakit sirip merah merupakan kondisi yang umum terjadi kepada lele yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk bakteri, virus, dan parasit. Gejalanya biasanya berupa peradangan pada sirip ikan yang disertai dengan perubahan warna menjadi merah. Penyakit ini bisa menyebar dengan cepat di antara populasi ikan lele yang terinfeksi. Yang selanjutnya adalah pemberian pakan yang tidak teratur. Pada ikan lele dapat menyebabkan masalah kesehatan termasuk gangguan pencernaan, pertumbuhan yang lambat, atau kekurangan nutrisi. Selanjutnya adalah kepadatan populasi yang tinggi. Kepadatan populasi yang tinggi pada kolam ikan lele dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit, kompetisi makanan, dan stres pada ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pengecekan kualitas pakan. Dalam menjaga kualitas pakan, pembudidaya menggunakan maggot dan pakan kemasan. Namun, pembudidaya lebih sering menggunakan pakan kemasan, yaitu high profile. Pembudidaya sering memakai high profile 781-1 dikarenakan memiliki protein berskala yang hampir 31%. Pakan ini mampu memberikan efek terhadap pertumbuhan ikan lele, yaitu ikan lele tumbuh dengan cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengatasi gangguan predator dalam budidaya ikan lele yang digunakan pada kolam puri cempaka putih 1. Yang pertama yaitu penampang kolam dibuat tinggi agar tidak terjangkau oleh predator dari luar kolam seperti kucing, musang, dan lain-lain. Sedangkan menurut Balai Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan, penanggulangan dari serangan hama bisa dilakukan dengan berbagai hal seperti memagari pinggiran kolam, menyaring jalan masuk dan keluar air, sampai menutup kolam dengan paranet. Yang kedua yaitu pemantauan rutin terhadap lingkungan kolam dengan cara pemasangan kamera pengintai dan survei secara berkala yang bertujuan untuk memastikan lingkungan kolam tersebut aman.
Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari hasil wawancara yang telah didapat, yaitu terkait sistem pengecekan kualitas air. Yang pertama yaitu dalam 4-5 hari, air kolam ikan lele ini harus diganti 1 kali jika kondisinya sudah memburuk, yaitu bau dan juga kotor. Yang kedua, kualitas air merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha perikanan, terutama budidaya ikan lele. Menurut Diba et al. 2019, kualitas air yang buruk akan menyebabkan keracunan atau kekurangan oksigen serta mempercepat perkembangannya bibit penyakit. Selanjutnya, berdasarkan keterangan pemilik budidaya, ketinggian air kolam harus diturunkan sekitar 5-10 cm dalam artian air tersebut dibuang setiap harinya. Selanjutnya, dalam 2-3 hari, air kolam tersebut harus dipenuhi lagi dengan air yang baru. Hal tersebut dapat dilakukan pada saat pagi hari sebelum ikan lele tersebut diberi pakan. Fungsinya dari penurunan ketinggian air tersebut adalah untuk membuang gas atau kotoran bahkan sisa pakan yang mengendap di dasar perairan, dengan tujuan untuk menjaga kualitas air dan juga ikan tersebut akan terjaga kondisinya dan juga kualitasnya akan membaik. Dapat ditarik kesimpulan, pada pembudidayaan ikan lele di Puri Cempaka Putih 1, yaitu ada pakan ikan lele, yaitu pada budidaya kali ini menggunakan bibit awal yaitu PF1000. Kemudian pada minggu ketiga menggunakan HI Provide 7811 yang memiliki protein tinggi. Kemudian ada penerapan bioteknologi, yaitu untuk meningkatkan kecernaan pakan yang menggunakan E4. Kemudian untuk menunjang kesehatan ikan menggunakan Infroflox 25. Kemudian perlu diperhatikan tahapan pemberian probiotik, kemudian komposisi probiotik, kemudian hasil penerapan probiotik, yang dimana untuk mengetahui penyebab apa sih yang menyebabkan ikan lele mati, kemudian untuk mengatasi strategis gangguan pada predator pada pembudidayaan ikan lele. Setelah mengetahui pakan ikan lele, penerapan bioteknologi, tahapan pemberian probiotik, komposisi probiotik, dan hasil penerapan probiotik, kita juga harus mengetahui sistem pengecekan kualitas air dan sistem pengecekan kualitas pakan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan probiotik sendiri itu, yaitu pada Infroflox 25 memiliki kelebihan memberantas bakteri, menyembuhkan penyakit, dan mengobati ikan. Sedangkan kekurangannya itu ada gangguan pencernaan, reaksi alergi, dan lain-lain. Adapun kelebihan dari penggunaan M4 yaitu ada memperlancar pencernaan ikan, meningkatkan laju pertumbuhan. Sedangkan kekurangannya itu ada potensi overgrowth dan resiko kontaminasi dan lain-lain. Sekianlah presentasi hasil pengamatan observasi budidaya ikan lele pada Puri Cempaka Putih 1 Kelompok 3 M03. Sekian dan terima kasih. Puri Cempaka Putih 1, budidaya ikan lele.